Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi, yang senantiasa mengikuti teladannya atau sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini taklim kita lanjutkan kajian surah Ali Imran, dimulai dari ayat 144 hingga ayat 148. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai dengan ayat yang ke-144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kalau kita baca di dalam asbab nuzul ayat ini, ini terkait erat dengan pada waktu terjadinya perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Pada waktu itu, para ikhwan sekalian, persiapan pasukan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 1.000, kurang lebih 1.000. Namun ada gangguan di awal persiapan itu. Ada 2 kabilah yang mereka itu sudah terprovokasi, terpengaruh oleh para munafikun, sehingga mereka keluar dari barisan. Seperti itulah singkatnya.
tidak mau melanjutkan untuk pergi berperang pada perang Uhud. Setahun sebelumnya adalah perang Badar, yang qadarullah Allah menangkan pihak kaum muslimin. Perbandingan 300-an kaum muslimin melawan 1000-an dari kaum kafir. Sekarang persiapannya 1000 berbanding 3000. 3000 kaum kafir. Sungguhnya jumlah itu sama saja ya. Setahun sebelumnya 1:3 ibaratnya, ini 1:3. Jadi ternyata para ikhwan dan akhwat rahimakumullah sudah mendekati hari H ibarat. Datang lagi provokatornya, yaitu si munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, berhasil memprovokasi pasukan itu sehingga berjumlah 300 personil yang keluar dari pasukan itu. Subhanallah ya para ikhwan ya. Ini tentu sudah menjadi sesuatu yang membuat hati sebagian pasukan itu merasa down, merasa down ya. Ada mempengaruhi yang tadinya sudah diganggu-ganggu, nah, kemudian ditambah lagi dengan gangguan yang keras dari orang-orang munafik, maka mereka dalam hal ini keluar dari barisan. Kemudian gangguan berikutnya yang ini menjadi puncak para ikhwan, nanti akan berlangsung pada saat berlangsungnya peperangan, di mana Rasulullah SAW sudah menempatkan pada masing-masing pos ya untuk yang pegang panah ya, pasukan panah, yang pasukan megang tombak, pasukan megang pedang ya, pasukan yang kavaleri yang naik kuda, yang manuver ibaratnya ya, itu sudah semua ditempatkan. Akan tapi satu hal yang perlu dicatat dalam hal ini, bahwa salah satu dari unsur kemenangan di dalam menghadapi musuh ini adalah amar atau perintah Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa rasulahu. Itu ada di ayat Al-Qur'an, perintah ini. Perintah hendaklah kamu sekalian mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi pasukan yang megang panah ini yang ditempatkan di atas gunung ya, sehingga sulit bagi pasukan panah di bawah dari pihak kafir musyrikin menjangkaunya. Ini terjadi keropos keimanan atau turun keimanannya karena gangguan harta benda dunia. Maka mari kita ikuti makna daripada ayat Allah ini. Ini hal yang ketiga. Orang-orang ketika terjadi ibaratnya chaos lah ibaratnya ya, keadaan kaum muslimin karena pasukan panah sudah turun dari pertahanannya, orang kafir manfaatkan kesempatan ini, maka timbullah huru-hara yang luar biasa. Sampai ada suara-suara dari pihak orang kafir yang mengucapkan secara lantang, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah tewas misalnya. Maka ini memprovokasi lagi bagi pihak kaum muslimin, membuat goncang hati kaum muslimin yang belum tahu apa dibalik apabila terjadi benar-benar Rasulullah SAW wafat atau meninggal dunia. Maka ini dijawab Allah SWT ucapan itu untuk menguatkan hati bagi
pasukan kaum muslimin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tiada lain kecuali seorang rasul. Artinya manusia yang diutus Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja kapan waktunya ditakdirkan Allah akan wafat atau meninggal dunia. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah berlalu sebelum-sebelumnya para rasul Allah yang diutus Allah di tengah-tengah kaumnya, yang tentunya sudah mengalami yang namanya peristiwa apabila berhadapan dengan pasukan beliau ada yang wafat, yang syahid, ada yang meninggal bukan karena peperangan dan lain sebagainya. Artinya kalimat sudah berlalu para rasul sebelum beliau. Artinya rasul-rasul itu sudah mengalami yang namanya kematian atau wafat. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini kalimat ini bertanya kepada orang-orang yang beriman, khususnya pasukan kaum muslimin pada saat itu. Afa immata, apakah jika Nabi Muhammad itu meninggal dunia, au qutilan qalabtum, atau dia terbunuh, ya, lalu kalian berbalik menjadi tidak taat, menjadi murtad dan lain sebagainya. Ala aqabikum, berbalik ke belakang kamu. Artinya lari meninggalkan medan pertempuran. Ya, kalau lari meninggalkan medan pertempuran itu namanya berarti dia sudah keluar dari jamaah, maksudnya. Sudah mereka meninggalkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang berjuang. Berarti sudah bisa dikatakan sebagai orang yang akan dapatkan hukuman yang keras, gitu. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Dan barang siapa yang berbalik ke belakang, maka sekali-kali tidak bisa memberikan kemudaratan bagi Allah sedikit pun. Artinya tidak bisa mencelakai, ya, Allah Subhanahu wa taala, atau tidak bisa memberi madarat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman tentunya. Wa sayajzillahu syakirin, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang bersyukur. Jadi asyakirin, yakni orang-orang yang masih tetap konsisten di dalam mengawal jalannya peperangan bersama Rasulullah SAW. Dan ini juga berlaku terus-menerus. Kalimat ini, wa sayajzillahu syakirin, tetap orang-orang yang bersyukur dalam hidup mereka, baik di waktu peperangan ini maupun sesudahnya, Allah akan tetap memberikan balasan sempurna bagi mereka. Kemudian ayat yang berikut 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tiadalah akan terjadi bagi tiap jiwa akan mati atau meninggal dunia kecuali dengan izin Allah di dalam ketetapan yang tertulis batasan waktunya.
kitaban, mana sini adalah tertulis, ya. Muajjala yang ada batas ajal waktunya. Jadi walaupun perang berkecamuk, ya, dengan pengawalan yang sudah katakanlah sudah hancur itulah, tidak bertahan pada tempatnya masing-masing, diri Rasulullah SAW diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetap tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia, karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu tidak akan meninggal dunia, ya kan? Hal ini kita tahu sesudah kejadian itu beliau masih 7 tahun lagi hidup bersama para sahabat di Madinah Al-Munawwarah itu. Nah, para ikhwan, ada sebagian tadi yang belum terungkap. Kenapa terjadi kekocar-kaciran tadi? Yaitu pihak pasukan yang diberi amanat berada di atas gunung, pemegang amanat untuk panah itu, pasukan panah para ikhwan akhwat. Ketika pasukan musuh kocar-kacir meninggalkan harta bendanya di bawah itu, mereka sebagian tergiur dengan harta benda itu, tertarik mereka untuk mengambil harta yang sudah ditinggal pergi oleh tuannya, yaitu orang kafir. Itu ghanimah namanya, harta rampasan perang. Tapi mereka sekaligus melanggar, tidak patuh kepada perintah taat pada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sudah mengamanatkan, jangan kalian turun, tetap di tempat ini sampai dengan ada amar berikutnya, sampai ada perintah berikutnya untuk turun. Nah, ini belum diperintahkan turun, sudah turun pada mengambil harta ghanimah di bawah itu. Nah, seperti itu para ikhwan. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang menginginkan harta benda dunia, kami berikannya daripada harta benda dunia itu, diberikan kepadanya. Nu'tihi, diberikan kepadanya, minha, daripada harta itu. Ini termasuk kaitannya dengan harta dunia tadi ya, yang mereka belum rampung perang, belum terkumpul semua yang namanya ghanimah, sekiranya menang, mereka sudah rebutan mengambil, turun mereka. Tinggal sebagian yang ada di atas, tentu sebagian ini tidak bisa mengcover atau tidak bisa meliputi ya seluruh daripada pasukan yang sudah masuk dari berbagai sudut atau berbagai arah dari balik gunung Uhud itu para ikhwan akhwat. Sebaliknya, wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, dan barang siapa yang menginginkan thawabal akhirah, yaitu pahala akhirat, ya, harta benda akhirat. Maksudnya kalau di dunia berwujud benda, ya, tapi kalau di akhirat nanti berupa pahala yang kemudian pahala ini akan diberikan kepadanya, yang akan diganti dengan segala apa yang mereka inginkan berupa makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya di akhirat nanti. Itu yang pahala akhirat akan lebih baik, jauh lebih baik daripada pahala dunia. Wa sanajzis syakirin. Kalau di akhir ayat 144, wa sayajzillahu syakirin. Kalau di akhir ayat 145 ini, wa sanajzis syakirin. Berarti ini dengan kalimat yang langsung kami Allah yang menyatakannya. Ya. Wa sanajzis syakirin. Dan kelak kami Allah akan memberikan balasan kepada
asyakirin, orang-orang yang bersyukur itu. Jadi balik lagi kepada penjelasan yang awal, orang yang bersyukur adalah orang-orang yang tetap bertahan di dalam mematuhi akan perintah Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam hal ini tetap berjaga atau menetap di pos masing-masing. Ya, itu orang-orang yang yang sabar tadi. Jadi menerima segala macam resiko apapun yang terjadi demi mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya. Kemudian ayat yang 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dan berapa banyak dari para nabi, yakni para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qatala ma'ahu, yang telah berperang besertanya, yaitu berserta bersama dengan nabi mereka, ya. Ribbiyuna katsir, orang-orang yang pengikut-pengikut yang takwa, pengikut yang taat, yang patuh. Ribbiyuna katsir, yang banyak. Bagaimana keadaan mereka yang berperang bersama para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Tanda pertama para ikhwan dan akhwat, mereka tidak menjadi lemah karena musibah-musibah yang mereka dapatkan di dalam perjuangan peperangan di jalan Allah. Itu ciri pertama mereka, sifat yang melekat pada diri pasukan atau sahabat atau apa namanya itu, orang-orang yang takwa yang menemani pasukan atau menjadi pasukan para nabi sebelumnya itu. Kemudian yang kedua, wa ma dhaufu, dan mereka itu tidak patah semangat. Tidak lemah juga, artinya dhaif itu kan lemah, ya. Ya, dalam hal ini tidak lemah setelah terjadi yang namanya kelemahan yang pertama tadi, yaitu mereka tidak merasa terus-menerus lemah sebagaimana yang disebutkan pertama tadi, yang di dalam itu diterjemahkan mereka tidak menjadi lemah, ya. Wahan itu kan lemah begini, wahan itu seperti ada hadis para ikhwan dan akhwat bahwa umat nanti itu akan terkena penyakit wahan. Itu yang kami pahami kata wahan ini. Kenapa? Hubbud dunya wa karihatul maut. Ya, itu wahan yang dimaksudkan sini, lemah dari pertahanannya karena cinta dunia dan takut dia dengan kematian. Nah, takut mati. Jadi penyakit umat nanti itu yang sudah melekat dalam hati umat akhir zaman itu wahan, al-wahan itu. Jadi fama wahanu. Jadi wahan ini kalau jamak menjadi wahanu, ya, banyak orang, ya, terhadap musibah yang didapatkan dalam perjuangan di jalan Allah itu. Kemudian kalimat berikutnya wa ma dha'afu wa mastakanu, dan mereka itu juga tidak patah semangatnya untuk melanjutkan perjuangan. Apa istilahnya itu? Tidak pesimis gitu maksudnya. Tetap bismillah. Tetap kembali kepada komitmen di awal. Kita wajib untuk selalu berada dalam pasukan masing-masing atau barisan masing-masing. Dalam masing-masing itu ada
koordinasi, ya kan? Apa istilahnya, pimpinan atau kepala regu ya istilahnya ya, dari sekian besar peloton apa tuh yang besar itu ya. Kemudian wa mastakanu, dan mereka itu tidak mau menyerah kepada musuh. Nah ini jiwa, kalau istilah sekarang ini, kesatria yang sungguh-sungguh pantang dia menyerahkan diri kepada pihak musuh. Jadi apapun yang dihadapinya, ibaratnya mati sekalipun, syahid sekalipun, ya tidak mundur setapak pun. Nah itu namanya wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai, menyukai hamba-hamba yang sabar. Jadi sabar itu bercirikan pada 3 tadi itu di awal-awal ayat 146 itu para ikhwan. Jadi 3 ciri itu adalah wujud daripada orang-orang yang sabar, itu yang sebenar-benarnya sabar. Karena definisi sabar yang lain juga ada ya, banyak. Apabila menghadapi musibah yang bukan terkait dengan peperangan, orang itu bisa bersabar. Kemudian apabila menghadapi hukum Allah, mereka bersabar. Apabila mendapat cemoohan orang kafir, mereka bersabar, menahan diri, tidak bersikap itu? Ya orang bilang represif, tiba-tiba langsung menyala, emosinya tidak. Jadi dihina, diejek, wala yakhafuna laumata laim. Jadi generasi terbaik yang dicintai Allah itu adalah, salah satu cirinya wala yakhafuna laumata laim. Mereka itu tidak merasa takut kalau diejek, dihina. Di surah Al-Maidah ayat yang ke-54 itu para ikhwan ya. Ya, mereka juga dicintai Allah, mereka mencintai Allah, mereka mencintai dan lembut pada orang beriman, keras pada orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan mereka itu wala yakhafuna laumata laim. Jadi di sini, jadi mereka tidak merasa lemah walaupun dihina-hina, walaupun diejek oleh pihak orang-orang kafir. Seperti itu tuh sabar dalam pengertian bagian yang lain. Kemudian ayat 147 para ikhwan. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Dan tidak ada perkataan mereka kecuali, tiada lain apa yang dikatakan oleh mereka kecuali ucapan orang-orang yang bersama Rasulullah, juga bersama dengan para nabi sebelumnya. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang takwa itu, melainkan mereka berkata, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa karena israf dari kami, berlebih-lebihan kami di dalam berbuat, bertindak. Ini mohon ampun nih para ikhwan akhwat. Jadi kalau yang tidak pas betul dengan apa yang ditetapkan, ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, orang beriman tuh mohon ampun kepada Allah SWT dari israfnya. Beribadah juga tidak boleh kita keluar daripada koridor yang sudah ditentukan, sehingga kita kesannya melampaui apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi semua itu sudah ada bingkai dan koridornya dalam beribadah itu, sehingga apa yang dibuat-buat oleh manusia karena ingin mungkin menambah-nambah di dalam beribadah yang tiada contoh dari Rasulullah SAW,
Maka inilah yang Rasulullah SAW telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu perbuatan yang tidak ada perintah dan contoh teladan dari kami, maka itu tertolak. Ini satu bukti yang nyata para ikhwan. Ini sering kami sampaikan contoh, kalau Rasulullah SAW telah mencontohkan tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ada orang nawar misalnya, saya masih kuat ya Rasulullah, bagaimana kalau 8 atau 9? Batil namanya, karena bertentangan dengan syariat. Kayak sudahlah, nggak apa-apa, kamu 2 kali nambah kan lebih bagus. Nah, jadi tidak semua yang perasaan kita seperti itu bagus menjadi bagus. Atau tawaf itu kan sisi kiri kita berada di bagian atau Ka'bah, ya, Ka'bah di sisi kiri kita. Kita muter bertolak belakang dengan arah jarum jam. Maka ada yang usul misalnya dengan syariat, wahai Rasulullah, oh kayaknya kurang stabil kalau kita muter kiri nih. Biar kelihatan gagah kita muter kanan. Nah, ya kan? Memang kayak baris berbaris apa? Iya kan? Main belok kanan, main kiri aja. Ini semua perputarannya syariat. Kalau melanggar berarti sudah melanggar daripada syariat. Apa sih bedanya? Sama-sama muter kan? Ke kiri muter, kanan juga muter. Nah, itu jangan bikin-bikin syariat lah. Ini namanya termasuk israf, berlebih-lebihan. Fi amrina, dalam urusan kami. Wasabbit aqdamana, yang kedua permintaannya, dan kuatkanlah pendirian kami. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan pendiriannya, seperti di surat 47 surat Muhammad ayat 7 itu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai sekalian orang beriman, apabila kalian menolong Allah, yakni menolong untuk menegakkan agama Allah maksudnya. Yansurkum, sudah janji Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan memperkuat pendirian kalian, akan menguatkan kedudukan kalian di muka bumi ini. Jadi bukan kuat berdiri, bertahan lama berdiri, bukan. Maksudnya pendirian, ya, atau kedudukan di dalam mengatur bumi Allah ini, dalam jadi khalifah di muka bumi ini. Ya kan? Seperti kemarin ada orang yang nanya itu, gimana ini kamu menjatuhkan hukuman mati kepada si anu misalnya. Berarti kamu wakil Tuhan dan muka bumi. Pada hakikinya syariat Allah, siapapun yang melakukan pembunuhan di dalam agama Islam disebut orang ini hakikinya telah membunuh seluruh manusia di muka bumi. Maka hukumannya dikisos aslinya. Nah, lah ini karena hawa nafsu manusia mempermasalahkannya. Nah, seperti itu para ikhwan. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala itu aslinya seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap kaum-kaum yang kafir. Jadi ini ada berapa doanya dalam hal ini para ikhwan? Ada 3 ya para ikhwan ya. Mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon diperkuat kedudukan daripada orang-orang beriman itu. Sehingga kedudukan inilah yang kemudian terakumulasi para ikhwan ya, di semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan pada kehidupan di dunia, yakni selama kurang lebih 8 tahun ya para ikhwan.
Nabi dan kaum muslimin terusir. Jadi hijrah itu karena terusir ya, diusir oleh orang-orang yang sombong di Makkah, penguasa-penguasa yang sombong di Makkah. Namun dari situlah dimulainya tonggak kemenangan dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin di dalam kedudukannya memimpin manusia di muka bumi ini. Sehingga pada tahun ke-8 dalam tarikh, ini tambahan para ikhwan ya, nanti dibaca lagi di surah At-Taubah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada namanya, haji perpisahan itu, yang taunya perpisahan karena setelah haji itu ya para ikhwan ya. Kalau sebelumnya belum ada nama haji wada, ya kan? Di situlah Allah telah menyatakan berlepas diri dengan orang musyrikin. Orang musyrikin yang semestinya oleh Rasulullah SAW kalau mau balas dendam para ikhwan akhwat saat itulah. Akan tapi akhlak Rasulullah SAW telah membuat nyaman bagi semua manusia yang ada di Makkah saat itu. Namun Allah SWT tetap menyatakan berlepas diri di surat At-Taubah atau Bara'ah itu para ikhwan. Orang-orang musyrikin dulu pernah juga kami sampaikan ya, itu diberi kesempatan setelah haji wada itu 4 bulan menempati kota Makkah, tanah haram. Ya para ikhwan ya. Setelah itu mereka harus diusir keluar dari Makkah. Ini jawaban daripada kalimat wasabbit aqdamana, dan kuatkan pendirian kedudukan kami. Kalau bukan karena tidak kuat, kalau bukan karena tidak kuat ya kedudukan, mana mungkin ya. Kalau bukan karena kekuatan maksudnya ya, kekuatan yang diberikan Allah SWT bagi orang beriman, mana mungkin, tidak akan mungkin. Mereka setelah 8 tahun itu melemah, terus melemah sampai mereka tidak punya daya lagi untuk memberikan perlawanan. Bahkan oleh Allah disuruh mengusir mereka. Batasnya hanya 4 bulan para ikhwan. Ini harus diketahui oleh para ikhwan semua. Kecuali mereka yang minta perlindungan beberapa waktu. Tapi kalau mereka memutuskan perjanjiannya, maka kembali lagi mereka harus diusir keluar dari Makkah itu. Seperti itu. Ini buktinya. Kemudian permintaan yang ketiga tadi, mohon pertolongan bagi orang-orang yang beriman itu atas kekejaman dan kesewenang-wenangannya orang kafir. Maka ayat yang terakhir 148 para ikhwan. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka Allah memberikan mereka thawabad dunya, harta benda dunia, wa husna thawabil akhirah, dan tetap yang terbaik di sisi Allah adalah thawabal akhirah, yaitu harta benda akhirat atau balasan di negeri akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala di dunia berupa kebaikan-kebaikan yang mereka dapati, ya, termasuk mendapatkan harta benda dan lain sebagainya. Tapi Allah menambahkan wa husna thawabil akhirah, dan amat baik thawabal akhirah atau thawabil akhirah itu, yaitu pahala dan pembalasan Allah untuk di akhirat. Tentu berlipat-lipat ganda dan terkait dengan cita rasa dan kelezatan yang jauh melampaui apa yang didapati oleh manusia di dunia ini. Wallahu yuhibbul muhsinin,
Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin. Bentuk jamanya adalah muhsinin ini. Allah mencintai mereka orang-orang yang berbuat kebaikan itu. Termasuk dalam hal muhsinin ini adalah orang-orang yang setelah mendapatkan harta benda itu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mereka menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan. Ya, untuk dimakan, dikonsumsi pun diatur dalam Islam ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kamu semuanya, tapi jangan berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Karena sungguhnya Allah itu tidak mencintai mereka orang-orang yang israf, orang musrif, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam makan dan minum sekalipun. Kemudian selain itu mereka untuk membantu kaum fuqara masakin, membantu kaum du'afa, membantu juga saudara-saudaranya yang sedang berjihad di jalan Allah, sebagaimana sekarang ini ya, yang dihadapi oleh miliaran ya muslimin di seantero alam ini. Di depan matanya saudara-saudaranya disiksa oleh kekejaman Zionisme internasional, yaitu dipelopori oleh tuan besar mereka yang mengaku polisi dunia dan lain sebagainya, negara-negara yang mengaku dia superpower. Inilah mereka yang sudah jelas di depan mata, sebagaimana di surah Al-Maidah ayat 82, yang sangat memusuhi orang beriman itu adalah orang-orang Yahudi, dan dalam hal ini adalah Bani Israel, dan kemudian menjadi ujung tombaknya adalah Zionisme internasional, saudara sekalian. Jadi mereka ini membantu, mereka kuat menguatkan satu dengan yang lain, sebagaimana di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-73, semuanya sudah kita maklumi. Orang kafir sebagian dan sebagian saling pimpin memimpin, mereka saling bantu-membantu, tolong-menolong. Kalau muslimin tidak berlaku seperti itu, akan merasakan yang namanya dua hal. Pertama, fitnah di muka bumi, dan yang kedua, kerusakan yang besar dalam kehidupan ini. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan dari beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita petunjuk hidayah, menguatkan iman dan Islam kita, sehingga kita istiqamah di dalam keimanan kita dan perjuangan kita ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.